Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Riyad Naim dengan NIM 7012 30248 akan mempresentasikan PPT dari pemrograman tentang pemrograman web. Ini pertama, pemrograman web, di mana pemrograman web dapat diartikan sebagai kegiatan pembuatan program atau aplikasi berbasis web menggunakan bahasa pemrograman tertentu sehingga dapat memproses data dan menghasilkan informasi sesuai yang dikehendaki oleh pemilik website. Selanjutnya ada beberapa tahapan dasar tentang praktik pemrograman, yaitu memahami file pendukung untuk menjalankan program. Nah, file tersebut itu ada yang dasar ada 4, yaitu file HTML, CSS, JavaScript, dan PHP. Yang pertama kita bahas HTML, di mana HTML itu adalah Hypertext Markup Language, adalah bahasa markah yang digunakan untuk membuat dan menyusun halaman web. Struktur HTML itu ada elemen dasar HTML. Elemen dasar HTML itu ada HTML, head, dan text body. Elemen meta seperti title dan elemen-elemen lain yang terdapat di paragraf di HTML. Selanjutnya ada di teks dan paragraf. Elemennya bisa dilihat seperti ini, ada inding, elemen teks lain seperti strong, dan beberapa elemen pendukung lain. Selanjutnya di sini di HTML kita juga bisa membuat daftar. Intinya HTML adalah dasar web kita itu mau berjalan seperti apa. Selanjutnya di sini ada CSS, di mana CSS ini adalah untuk menampilkan web kita agar jadi lebih menarik, di mana CSS ini adalah bahasa yang digunakan untuk mendesain dan mempercantik tampilan halaman web yang telah dibuat dengan HTML. Di sini kemudian ada JavaScript setelah HTML dan CSS. Di sini juga ada JavaScript, di mana JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web interaktif. Praktik JavaScript biasanya mencangkup berbagai konsep dan teknik dasar yang membantu dalam pengembangan web dinamis. Dasar-dasar JavaScript mencangkup berbagai konsep dan teknik yang penting untuk memahami bagaimana bahasa ini bekerja. Berikut penjelasan mengenai dasar JavaScript. Dasar dari JavaScript ada beberapa dasar, yaitu ada sintak dasar. Bisa dilihat di sini, JavaScript adalah bahasa dan menggunakan titik koma untuk mengakhiri pertanyaan. Komentar dapat ditulis dengan 2 garis miring untuk komentar 1 baris dan tanda kurung buka tutup untuk komentar beberapa baris. Selanjutnya di JavaScript juga terdapat variabel. Variabel digunakan untuk menyampaikan data. Deklarasi variabel dapat menggunakan var, let, atau const. Selanjutnya di JavaScript juga dapat dideklarasikan ulang dan memiliki cukup fungsi. Ada variabel yang dapat diubah nilainya tetapi tidak dapat dideklarasikan untuk dalam cakupan yang sama. Selanjutnya ada cost, jadi ada 3, ada var, let, dan cost. Dimana cost ini variabel yang nilainya tetap dan tidak dapat diubah telah dideklarasikan. Selanjutnya ada PHP, di mana PHP ini adalah bahasa script yang umumnya digunakan untuk mengembangkan web, terutama untuk pembuatan halaman web dinamis dan interaktif dengan database. Jadi jika kita membuat sebuah web dan datanya mau kita simpan, nah bisa menggunakan PHP untuk menghubungkan data yang kita gunakan untuk tersimpan langsung di database. Di PHP juga ada beberapa dasar yang digunakan. Ada PHP digunakan di sesi server, variabel juga ada beberapa tipe data, dan selanjutnya ada operator di PHP tersebut. Nah, kita langsung saja ke contoh. Di sini sebelumnya saya sudah menyiapkan beberapa elemen seperti yang tadi, ada HTML, selanjutnya ada CSS, dan ada script JS nya. Di sini kita bisa lihat.
kita tahu di sini CSS. Ini untuk men-style mau bagaimana tampilan website kita agar lebih menarik untuk dilihat, tidak polosan. Ini file HTML-nya. Di sini ada teks. Ini untuk sini saya membuat contoh tabel judul penulis dan aksi. Jadi mana di sini adalah tabel perpustakaan. Kita coba jalankan. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini. Dimana di sini kalau kita ketik misalnya buku, judul buku, kita misalkan buku web pelajaran. Penulisnya misalnya ini. Kalau kita tambahkan, nah dia akan masuk sini dan juga masuk ke database. Karena kalau kita menggunakan PHP tadi untuk data kita ini juga masuk ke dalam database. Selanjutnya di sini kita bisa hapus atau kita bisa edit juga, karena tadi juga menggunakan yang kata bisa dihapus dan diedit. Coba kita edit, kita ganti penulisnya. Nah, maka dia di sini akan teredit nama yang kita edit tadi dan juga bisa kita hapus. Dan data ini tidak hanya muncul di sini tapi juga masuk ke dalam database. Nah, baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.